Pemirsa, wacana mengusung hak angket DPR untuk menyelidiki banyaknya temuan kecurangan di pemilu semakin mendekati kenyataan. Dua kubu, yakni kubu Anies dan Ganjar akan bersatu membongkar kecurangan, terutama yang terjadi sebelum pencoblosan. Lalu siapa saja objek yang akan diselidiki dan harus mempertanggungjawabkannya secara hukum? Kita akan membahasnya telah bersama kami di studio Metro TV, Jubir Timnas Amin fraksi PKS, Bapak Pipin Sopyan, dan pakar politik dari BRIN, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam, Prof. Ikrar. Selamat malam, Pak Pipin. Malam. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Waalaikumsalam. Dan saya juga akan menyapa narasumber yang telah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada politisi PD Perjuangan, Bang Roni Talapesi, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Roni dan juga Pak Doli. Selamat malam. Oke. Selamat malam, Mbak Mega. Baik, pertanyaan pertama saya akan ke Pak Pipin terlebih dahulu. Pak Pipin, Koalisi Perubahan ini kan bersikapnya lebih maju ya, sudah menyatakan siap mendukung bergulirnya usulan hak angket. Apa sekarang yang ditunggu? Ya, yang ditunggu sebetulnya keseriusan semua pihak ya. Dan hak angket ini kan tidak bisa hanya satu dua. Memang persyaratan di undang-undang kita, hak angket ini diusulkan oleh minimal dua partai, dua fraksi di DPR RI. Diusulkan minimal 25 orang anggota dewan dan dari dua fraksi. Tetapi kalau kita menganggap ini serius, tidak hanya dua fraksi, kita membutuhkan 50% lebih anggota dewan untuk menyetujui hak angket ini supaya bisa bergulir. Jadi saya katakan bahwa keseriusan ini semua pihak. Jadi kita harus membuat peta. Kalau memang PDIP serius, maka ditambah dengan P3, terus kemudian kami dari PKS, Nasdem, dan PKB saat ini juga sudah masing-masing internal partai sudah membuat keputusan, kemudian kami bahas di koalisi, dan hasilnya sebagaimana kita saksikan kemarin pertemuan para sekjen, saat ini pertemuan tiga pimpinan partai untuk menseriusi hak angket ini. Jadi bagi kami keseriusan dari PDIP yang kemudian Pak Ganjar yang kemudian mengusulkan hak angket betul, ini menginisiasi. Tetapi memang saat ini juga sudah mulai ada komunikasi dari pihak PDIP ya, dari sekjen. Nanti ke depan saya kira pertemuan ini akan intens ya. Sekali lagi kita melihat bahwa kenapa sih hak angket ini perlu dibahas secara serius begitu, karena kita ada tiga potensi yang kita lihat. Dugaan kecurangan itu satu adalah politisasi hukum yang kita sudah nampak sejak awal adalah bagaimana keputusan MK yang waktu itu kemudian akhirnya memberhentikan paman Gibran, kemudian keputusan DKPP yang memberikan teguran keras kepada KPU. Dan disitulah sebetulnya teguran keras ini berimplikasi kepada legalitas seorang cawapres. Dan kemudian yang kedua adalah politisasi bansos yang begitu besar menjelang pemilihan. Jadi kalau misalnya 496 triliun dan itu digelontorkan menjelang pemilu, itu yang tidak biasa dan berarti ada intervensi negara di situ. Yang ketiga adalah politisasi aparat negara yang digunakan oleh para oknum ini untuk mendukung salah satu calon. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai objek yang dibidik untuk hak angket ini, kita akan kembali membahas mengenai keseriusan dari partai politik untuk menggulirkan hak angket. Bang Roni, ini nasib hak angket kecurangan pemilu di DPR salah satunya adalah menunggu sikap resmi PDIP nih sebagai inisiator. Tapi sebelum dijawab oleh Bang Roni, kita akan ikuti pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem berikut ini terlebih dahulu. Tiga sekjen mengatakan bahwa proses untuk menyetujui hak angket ini masih menunggu PDIP menggulirkan dulu di DPR. Kenapa itu harus menunggu PDIP sementara tiga partai koalisi perubahan ini lebih besar daripada PDIP? Barangkali ini tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Nggak ada jarak kali. Kalau mesti menunggu pasti itu. Kalau enggak, kenapa? Untuk apa ditunggu itu? Atau nunggu Surya ketemu sama Bu Mega? Walaupun juga. Terkait dengan pertemuan itu, Pak, rencana pertemuan. Bang Roni, jadi kapan sikap resmi PDIP sebagai inisiator hak angket ini? Ya, tentunya kami menyambut baik ya pernyataan dari Ketua Umum Nasdem dalam hal ini Pak Surya Paloh. Dalam hal ini juga dari pengusung 01 yang menyampaikan bahwa komunikasi sedang dijalankan, dari kami juga pun sedang membangun komunikasi secara politik dan intens kepada teman-teman 01. Karena memang suasana kebatinannya sama, kami melihat bahwa ada dugaan kecurangan dan juga yang tadi disampaikan oleh Kang Pipin dari awal bahwa ya, proses yang kita melihat dari MK, kemudian ada politisasi bansos, kemudian ada politisasi hukum, tentunya ini menjadi
tanggung jawab untuk kita semuanya ya. Dalam hal ini untuk kita mencegah adanya kesewenangan dari eksekutif. Dalam hal ini tentunya kami dari PD Perjuangan solid, fraksi juga pun solid, dan kami menunggu komunikasi juga dengan teman-teman yang sedang berjalan intens sampai saat ini. Dalam waktu kapan ini kemudian komunikasi intens dilakukan dan kemudian putusan ataupun sikap resminya akan dinyatakan? Tentunya akan disampaikan Mbak Mega secara kepartaian, dan yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa ini merupakan keseriusan bersama yang kami melihat bahwa 01 dan 03 juga pun yang awalnya kita sudah sampaikan kepada publik, dan perlu diketahui bahwa PD Perjuangan solid ya, solid, dan ini kita sangat mendukung terhadap hak angket yang merupakan konstitusional ya dalam proses demokratis saat ini, dan ini akan menjadi konsen kita bersama. Saya rasa dengan spirit yang sama ini tentunya tidak akan lama, Mbak Mega. Oke, baik, saya akan ke Pak Doli. Pak Doli, dari partai Anda tidak ingin ikut mendukung hak angket, kan ini akan membuat publik semakin transparan nih, kemudian membuka soal kemelut pemilu, terutama kecurangan yang terjadi sebelum pencoblosan, dan juga memberikan legitimasi yang kuat bagi pemenang pemilu. Ya, menurut kami nggak perlu ya, karena kita melihat bahwa proses pemilu ini kan semuanya juga sudah diatur mekanismenya ya. Jadi kalau kita merasa ada pelanggaran administratif, itu bisa kita lakukan ke Bawaslu. Kemudian kalau ada indikasi terjadinya pelanggaran pidana pemilu, ada Gakumdu. Kemudian kalau ada sengketa pemilu, itu ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami yang sudah selama ini diatur sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, itu masih cukup untuk menyelesaikan kalau ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan soal pemilu. Nah, walaupun ya kami menghormati karena hak angket sama dengan hak interpelasi, hak untuk bertanya itu melekat bagi DPR, bagi anggota DPR. Jadi setiap anggota DPR punya hak untuk menyampaikan, ya namanya hak. Ya kami juga sebagai anggota DPR ada yang bisa menggunakan hak itu, ada juga yang tidak perlu menggunakan hak itu. Oke. Jadi kalau memang ada diinisiasi oleh beberapa anggota DPR dari beberapa partai politik yang ada fraksinya di DPR, ya saya kira itu tidak bisa kita halang-halangi, silakan saja. Tapi kalau kami Partai Golkar dan juga Koalisi Indonesia Maju itu menganggap tidak perlu adanya. Oke, perbincangan baik. Pak Doli, perbincangan kembali akan kami lanjutkan, Bapak-Bapak. Kita akan membahas lebih mendalam sebetulnya siapa objek dari hak angket ini jika memang tujuannya adalah untuk menyelidiki adanya dugaan kecurangan pemilu. Kita akan membahasnya usai jeda berikut.